Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dengan Sapaan Gembala GKI. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, Dia jamahku. Dia saja yang menjamah kehidupan kita. Lukas pasal 13 ayat 10 hingga 13 yang nanti akan kita renungkan. Mari sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kekuatan penghiburan selalu Tuhan berikan. Di tengah-tengah beban hidup kami yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah kedukaan kami, segala beban kehidupan kami yang belum hilang. Dan kami tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, berfirmanlah, kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau percaya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Lukas pasal 13 ayat 10 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara, luar biasa kisah dari seorang perempuan yang sakit. Sakitnya dirasuk setan. Saudara, kalau kita bicara dirasuk setan, ternyata bukan saja saudara orang yang dirasuk setan itu mempunyai kekuatan yang supranatural begitu ya. Yang punya tenaga yang luar biasa, yang marah-marah, yang matanya merah dan sebagainya, melawan siapapun seperti seorang yang dirasuk di Gadara. Tidak begitu juga. Tapi ada yang lain bahwa Alkitab menyaksikan bahwa orang yang dirasuk setan yang menyerang tubuhnya, yang menyerang kesehatannya. Gak heran saudara, dia pergi kemanapun, tabib manapun, tidak bisa menyembuhkan. Karena memang sakitnya bukan karena fisik tubuh ini. Karena roh jahat yang merasuk di dalam tubuhnya. 18 tahun dia bungkuk, tidak bisa berjalan dengan tegap. Saudara, tetapi yang menarik saudara dari perempuan yang dirasuk setan ini. Dengan sakitnya, dengan kebungkuannya, dia tetap ada di dalam rumah ibadat saat itu. Dia tetap ada di dalam rumah Allah. Dia ingin saudara hubungan dengan Allah di dalam ibadah itu enggak pernah putus. Dia punya relasi yang dekat, yang akrab, yang intim dengan Tuhannya. Dan saya percaya doa syafaatnya atau doa pribadinya senantiasa mohon, Tuhan sembuhkan aku dari sakit bungkukku ini Tuhan. Tidak henti-hentinya dia berdoa. Dan tidak henti-hentinya perempuan ini datang dalam rumah ibadat. Dan kebetulan ya. Sebetulnya bukan kebetulan. Saya percaya Tuhan punya rencana, saudara. Rencana pergi ke tempat rumah ibadat itu pada hari Sabat. Karena dia tahu ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita, sakit sampai bungkuk. Dan ketika Tuhan Yesus masuk di dalam rumah ibadat itu, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu, saudara, Alkitab mencatat, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Dan lalu dipanggilnya perempuan itu, "Hai ibu, kemarilah. Hai ibu, datanglah. Ya, karena aku akan menyembuhkan engkau."
Aku akan meletakkan tanganku di atas tubuhmu yang sakit, yang sudah 18 tahun dirasuki oleh setan, dan tidak ada siapapun yang menyembuhkan engkau. Aku datang dengan kuasa dari Bapa untuk boleh membinasakan kuasa kegelapan yang merasuk, yang merusak setiap anak-anak Tuhan. Dia jamah perempuan itu. Saudara, akhirnya saat itu juga Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Maka langsung perempuan itu tegap. Dan dia berdiri, dia memuliakan Allah yang luar biasa. Oh saudara, saya percaya sukacitanya itu luar biasa. Bayangkan 18 tahun bungkuk terus saudara. Sekarang bertemu dengan Tuhan Yesus, badannya tegap kembali, bisa jalan normal. Saya tidak tahu. Selama 18 tahun, di dalam kebungkuannya, dia pergi ke rumah ibadat. Memang tidak dicatat. Apakah dia seorang diri? Atau ada yang menolong? Ada yang menuntunnya? Tidak gampang orang bungkuk berjalan dengan baik. Tapi jelas, dia setia datang ke rumah ibadat. Sudah ketika saya merenungkan bagian ini, saya merasa malu. Kenapa saudara? Apakah saya betul-betul jadi orang yang setia seperti perempuan yang dirasuk setan 18 tahun? Perempuan bungkuk ini. Saudara, seringkali kita kalau setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, bukankah kesetiaan kita tuh gampang sekali luntur? Gerimis sedikit sudah malas datang ibadah, bukan? Apalagi hujan lebat, saudara. Apalagi badan meriang, gak enak, saudara. Udah sakit dikit saja sudah males lah, gak usah ibadah lah. Besok nanti aja ya kalau Tuhan sembuhkan ya. Banyak alasan, bahkan ada yang juga hanya demi merawat muka. Maaf saudara, demi merawat muka orang sempat tidak datang beribadah. Perempuan ini di dalam kebungkuannya setia dalam ibadah. Untuk apa? Karena firman Tuhan yang didengarnya menguatkan dia. Firman Tuhan yang didengarnya membuat dia bertahan terus setia kepada Allah. Dan dia yakin satu saat Tuhan akan sembuhkan. Dan betul saudara, ketika Tuhan Yesus datang, tergeraklah hati Yesus ketika melihat perempuan itu. Dipanggilnya perempuan itu. Dia tidak datang pada Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Mungkin malu. Mungkin orang banyak yang sudah bersesak-sesakan di situ, dia sulit jalan. Atau mungkin dia hanya duduk di belakang mendengarkan firman Tuhan. Dan disitulah Tuhan melihat. Dia tidak datang, Tuhan yang memanggil. Hai perempuan, hai ibu, datanglah. Karena aku akan menjamah engkau. Aku akan memulihkan engkau. Saudara, biarlah kesetiaan ibu itu menjadi bagian. Ayo kita belajar. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini. Di tengah-tengah beban yang berat ini saudara. Siapa yang bisa menyingkirkan COVID-19 itu? Hanya Tuhan. Biarlah kita terus berseru kepada Tuhan. Pulihkan dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Jamah dunia ini. Jamah aku Tuhan. Pulihkan dengan anugerah-Mu. Sehingga aku boleh memuliakan Allah. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pak firman-Mu memberi contoh yang luar biasa melalui seorang perempuan bungkuk. Yang 18 tahun menderita kesakitan. Tapi tak henti-hentinya Tuhan dia datang ke rumah ibadah-Mu. Untuk setia beribadah kepada Engkau. Untuk terus memiliki relasi yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Yang setia boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Yang setia percaya, yang setia melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jamahlah hidup kami. Peganglah kami Tuhan.
Sehingga di tengah-tengah zaman sekarang ini yang betul-betul kami mengalami beban dan kesulitan yang luar biasa, kami boleh merasakan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami boleh tetap terus menjalani hidup ini dengan sukacita karena Engkau bersama dengan kami. Dengan penuh harap ke depan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ya. Salam dari Sapaan Gembala GKI. Terpujilah nama Tuhan. Amin.